Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadin muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Zil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa tawafu qudumin li'annahu tahiyyatul baiti wa innama yusannu lihajin aw qarinin dakhala makkata qabla al-wuqufi wa la yufawwitu bil julusi wa la bit ta'khiri. Na'am yafutu bil wukufi bi Arafata. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih melanjutkan bahasan tentang ibadah haji dan masuk pada pembahasan hal-hal yang sunnah. Wa tawafu qudumin yusannu tawafu qudumin, takdirnya begitu. Sunnah tawaf qudum. Tawaf kudum itu tawaf selamat datang, ya. Li'annahu tahiyatul baiti, oleh karena tawaf kudum itu ya penghormatan terhadap Baitullah, tahiyat. Kita kalau masuk masjid sunnah memberikan hormat. Nah, bahasa Arab menghormat itu tahiyat. Jadi menghormati masjid dengan sholat, maka sholatnya disebut tahiyatul masjid. Ya, kalau masuk masjid jangan assalamualaikum, jangan salaman, jangan ngobrol. Masuk ke masjid langsung sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid namanya. Jadi kalau datang ngobrol langsung sholat tahiyatul masjid, sudah hilang tahiyatnya. Jadi kalau tentara, polisi, kalau ketemu sama komandan, ketemu sama jenderal, tahiyah. Tahiyahnya apa? Angkat tangan. Kalau ngobrol dulu baru angkat tangan, ditabok bisa. Ya, begitu juga kalau masuk masjid langsung sholat 2 rakaat, baru salam, baru salaman. Ya, jadi kalau masuk masjid. Nah, kalau masuk bait, khusus masuk ke Masjidil Haram, bukan tahiyatul masjid yang diminta, tapi tahiyatul bait. Caranya gimana? Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Jadi masuk tawaf 7 kali putaran itu sama dengan 2 rakaat orang masuk ke dalam masjid. Penghormatannya seperti itu.
Wa innama yusannu lihajin, sesungguhnya disunnahkan, ya, disunnahkan tawaf kudum itu lihajin bagi orang yang mendahulukan, lihajin ya yuqaddimul haji ya summal umrah, orang yang mendahulukan haji kemudian umrah, namanya ifrad. Nah, orang yang mengerjakan haji ifrad, dia datang dari Madinah itu tawaf kudum, selesai tawaf kudum sudah, lepas baju, apa itu selesai, dia tidak lepas baju. Itu mengapa tidak orang berat untuk melakukannya, karena dia nggak boleh lepas baju dari mulai dia tawaf kudum sampai dengan selesai itu. Di Jakarta ini, di Gandaria itu, Kiai Salam Zaini itu setiap tahun dia justru berangkatnya itu di kloter yang terakhir. Nah, kloter terakhir mengerjakannya ifrad dia. Jadi langsung ke Mekah, bukan ke Madinah. Nah, dia waktu dia masuk, dia tawaf kudum, ya. Nanti niat haji, kemudian umroh, dan dia tidak kena denda, ya. Au qarinin, atau orang yang haji kiron. Qarin artinya orang yang mengkiron. Qarin itu membersamai. Yang mengerjakan haji kiron itu pejabat, raja, presiden, yang waktunya pendek, pengusaha besar. Dia cuma punya waktu 1 minggu. Nah, maka dia dari mulai tanggal 8 ya sudah masuk ke Madinah, masuk ke Mekah 8, tanggal 9 wukuf, tanggal 10 dia tawaf ifadah, jamrah, kemudian 11, 12, 13, 6 hari pulang dia. Itu satu pekerjaan haji dan umroh dalam satu niat. Ya, jadi tidak dipisah antara umroh dengan haji. Nah, haji kiran, maka dia sama, ya, dia sunnah tawaf kudum, ya. Dakhala Makkata, hina dakhala Makkata, gitu ya, ketika dia masuk kota Mekah, qablal wukufi, sebelum wukuf, ya. Wala yufawwatu bil julusi, dan tidak luput kesunahannya dengan sebab duduk. Kalau tahiyatul masjid luput, datang dalam duduk gitu, sudah hilang tahiyatul masjidnya. Tapi kalau tawaf kudum tidak luput. La yufawwitu bil julusi, tidak luput walaupun duduk. Umpamanya datang jauh, duduk dulu, udah tua ya, istirahat dulu, setelah itu baru tawaf, boleh, ya, ngobrol dulu boleh. Wala bitakhiri, dan tidak luput dengan sebab mentakhir, artinya menunda. Datang dia minum air zam-zam dulu, ya, karena memang banyak air zam-zam. Air zam-zam ada yang dikasih es, ada yang tidak. Yang tidak dikasih es aja udah dingin, ya. Ada yang ada esnya itu. Biasa ada yang apa, anak muda yang gemuk-gemuk itu minumnya kayak Jamil, minumnya pelis, minumnya yang ada esnya itu, ya. Kalau udah tua gini lihat orang minum es, ngilu giginya ini. Naam yafutu bil wukufi bi Arafata, ya, demikian luput dengan sebab wukuf di Arafah, ya. Jadi ketika dia datang ke Mekah tanggal
9 umpamanya pagi, maka dia tidak tawaf kudum tetapi langsung ke Arafah. Ini biasa ya, kalau raja-raja itu, raja, presiden, perdana menteri atau menteri, gubernur tidak lama ya. Wa mabitin bimina lailata arafata, dan sunnah menginap di Mina pada malam Arafah. Jadi orang datangnya itu ya ke Arafah datangnya. Datangnya ke Mina, nginap di Mina. Nah, besoknya pagi masuk ke Arafah ya. Ya. Wa wukufin ya, dan wukuf ya. Bijam'in al-musamma al-an bil masy'aril haram ya. Wukuf ya, bersama-sama ya. Itu di wukuf di sini yang dimaksud ya masih wukuf di Mina ya, bukan wukuf maknanya di Arafah. Jadi wa wukufin bijam'in. Wukuf artinya diam di Mina itu bersama-sama. Al-musammal an bil masy'aril haram. Sekarang disebutnya dengan masy'aril haram. Wa huwa jabalun fi akhiri Muzdalifah. Masy'aril haram itu gunung ya yang di ujung Muzdalifah. Disebutnya masy'aril haram. Nah, ini masy'aril haram apa itu sudah perluasan ya. Sehingga perluasannya itu sekarang ada istilah Mina Jadid. Ya, jadi Mina yang diperluas. Itu dari 10 tahun yang lalu lah kurang lebih itu sudah ada Mina Jadid ya, perluasan Mina. Kemudian tempat melontar jamrah itu ya, itu yang tadinya altarnya kurang lebih 1 meter kali 1 meter sekarang sudah dibuat panjang seperti layar film. Dan sekarang ini sudah dipakai perluasan Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram kita muter nih, sekarang nih muter Masjidil Haram itu udah capek. Karena perluasannya itu sampai ya kurang lebih setengah dari besarnya Masjidil Haram. Perluasannya luas sekali. Fayazkuruna fi wukufihim, maka ya mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah fi wukufihim ya, atau fayudzakiruna fi wukufihim, mereka berzikir pada wukufnya di Mina itu tadi. Wa yad'una ilal isfari, dan dia berdoa sampai dengan isfar, menguning. Mustaqbilinal kiblata, yang hal keadaannya menghadap kiblat, lil itba'i, karena mengikut kepada Rasul ya. Ya. Wa azkarin, dan sunnah berzikir ya. Ya, zikir. Wa ud'iyatin makhsusatin bi awqatin wa amkinatin muayyanatin, dan doa-doa yang khusus pada waktu-waktu dan kemungkinan ya pada tempat-tempat yang tertentu. Ya, itu di dalam manasik haji itu nanti ya disebutkan itu ya, doa-doa itu. Wa qadistau'abaha al-jalalu as-suyuti fi wadha'ifil yaumi wal lailati falyatlubhu, dan sungguh ya istau'abaha ya ya'khuzul jami'a, artinya mengambil semua
Artinya doa-doa itu oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti fi wazaifil yaumi wal lailati, ya, pada kitabnya Wazaiful Yaum wal Lailah. Falyatlubhu, hendaknya, ya. Jadi Wazaiful Yaum wal Lailah ini seperti Al-Azkar An-Nawawi, seperti juga, ya, seperti itu. Jadi kitab yang berisi tentang zikir-zikir, doa-doa khusus, baik di Mekah, di Madinah, atau di mana saja sepanjang, ya, kehidupan kita. Faidatun, hazihi faidatun, ini sebuah faedah. Yusannu muta'akkadatan, ya. Yusannu muta'akkadan, disunnahkan dengan sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, yang Nabi tidak meninggalkannya. Ziyaratu qabri nabina, ziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini, ya, orang Indonesia itu punya ijtihad, ya, ulama Indonesia itu punya ijtihad. Kalau berdasarkan urutan afdoliyah haji itu, maka haji yang utama itu adalah haji ifrad, bikin haji dulu baru bikin umrah, mengikuti Nabi itu. Yang kedua, ya, haji tamattu, ya, bikin umrah dulu baru bikin haji. Yang ketiga, haji qiran, ya, haji yang kerjakan dua pekerjaan, haji dan umrah dalam satu niat. Ulama-ulama Indonesia berijtihad, setelah wafatnya Nabi, maka yang setelah Nabi wafat, kita adabnya itu bukan ke Mekah, tapi adabnya itu ke Madinah. Arah kubur dulu, baru ke Mekah melakukan ibadah haji. Adabnya begitu, karena yang punya haramain itu Nabi, maka ziarah kubur itu dianggapnya adab, ya. Nah, tapi beda pendapat. Ada orang mengatakan tidak ada hasil ijtihad itu lebih tinggi derajatnya dari apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Ada orang seperti itu. Tapi jangan heran, ya, kalau ada ulama justru sekarang mengatakan yang bagus itu adalah yang menggunakan adab. Jadi datangnya ke Madinah, dia ziarah dulu, ya. Kalau sekarang kan berarti 8 hari, ya, 7,5 sampai 8 hari arba'in, baru ke Mekah, ya, karena adab, bukan karena syariat. Nah, itu seperti itu perhitungannya. Walau li ghairi hajjin wa mu'tamirin, meskipun bukan orang yang beribadah haji dan bukan orang yang umrah, sunnah ziarah. Li ahaditsa, ya, waradat fi fadliha, karena hadis-hadis yang datang yang menjelaskan keutamaan ziarah kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini lagi baca gini, doa, ya, yang belum haji, yang belum umrah, berdoa supaya bisa haji, bisa umrah, ya. Saya juga besok tanggal 13. Jadi ini taklim tawakuf saya di Al-Falah. Yang lainnya masih jalan, ya, Ustaz Fatih, Ustaz Doni masih jalan. Buat saya ini tawakuf karena tanggal 13 saya
apa itu umroh ya sampai tanggal 24 ya. Wa syurbu ma'in zamzamin mustahabbun, dan minum air zam-zam disunahkan ya. Kalau sekarang sudah ada kajian yang ilmiah ya tentang kelebihan air zam-zam. Jadi air zam-zam itu air yang berbeda dibandingkan dengan air-air di dunia ini. Ada itu hasil penelitiannya, dan menarik ya, karena orang-orang meneliti juga ya tentang bahwa air itu ternyata molekulnya itu bisa menangkap dan menyimpan suara. Air kelihatannya seperti ini, tetapi sebenarnya ini ada molekulnya ya, yang bila air itu dibacakan Al-Fatihah, dibacakan zikir, itu air itu bisa menyimpan. Nah itu air zam-zam, air laut, air semua di muka bumi itu ya, maka yang tercepat dan yang terbaik dalam menyimpannya itu air zam-zam. Bahkan ada sebuah penelitian, besi ya, air, logam lain itu dialiri listrik, maka kecepatan air zam-zam lebih cepat ketimbang besi ya. Nah, jadi di samping memang kandungannya banyak, jadi bisa dicari ya, di googling ya, kelebihan air zam-zam dibandingkan dengan air yang lain secara ilmiah, itu ada kajiannya. Nah, sunnah minum air zam-zam ya, walau li ghairihi, meskipun bukan keduanya, artinya bukan orang yang ibadah haji, bukan orang yang sedang umroh, sunnah. Orang pulang haji sunnah. Cuma kalau orang haji kita kan bawanya sekarang nggak bisa lebih dari 5 kilo ya. Kalau dulu saya terakhir haji itu 2006, itu botol-botol aqua kecil itu saya kencengin, kasih lakban, saya masukin gitu 20 sampai 30 aqua itu masih boleh. Kalau sekarang nggak bisa ya, terdeteksi ada air dikeluarkan ya, banyak ya gitu. Kita cuma dapat jatah 5 liter aja ya. Wa warada annahu afdalul miyahi ya, dan datang penjelasan hadis ya bahwa air zam-zam itu annahu ma'ul zam-zam afdalul miyahi, seafdal-afdalnya air, hatta minal kausari ya, sampai lebih afdal daripada telaga Kausar. Bayangin, telaga Kausar itu di mana? Nanti di sorga ya. Inna a'tainakal kausar. Inna a'tainak. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad al-Kausar. Haudun fil jannah ya. Jadi telaga nanti di akhirat namanya Kausar. Nah, ada kajian yang mengatakan air zam-zam masih lebih bagus, lebih utama, lebih unggul ketimbang ya Kausar itu tadi. Wallahu alam ya kebenarannya. Kalau di dalam syarah ini
Ya, ma adal ma'il lazi naba'a min baini asabi'in nabi. Selain daripada air yang keluar dari jemari Nabi. Ya. Amma huwa, adapun air yang keluar dari sela-sela jemari Nabi itu fahuwa afdalu min ma'i zamzam. Itu lebih afdal dari air Zam-Zam. Jadi Nabi pernah ya orang kehausan, tidak ada sumber mata air, maka dengan salah satu mukjizat ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu keluar air dari selah-selah jarinya, sehingga semua sejumlah banyak ya pasukan itu semuanya bisa minum. Jadi jangan heran ya kalau keimanan mereka itu lebih tinggi dari kita, karena memang mukjizat itu dilihat dengan mata kepalanya. Jadi tingkat keyakinannya akan berbeda dengan kita, karena dia semua ya yang dia lihat itu nyata. Terakhir saya lihat ya dalam dunia astronomi ya, Amerika itu, astronom Amerika itu ya sedang mengagumi ya bahwa yang dinyatakan di dalam ya Al-Quran itu benar, bahwa matahari itu terbelah sebenarnya, tidak utuh. Itu bagian dari sebuah pembuktian secara ilmiah ya tentang eksistensi yang namanya bulan sedemikian itu diceritakan ya secara jelas. Dan peristiwanya juga kita mendengarnya bahwa memang bulan itu dibelah karena permohonan kafir Quraisy untuk membuktikan kau benar-benar nabi apa bukan. Ya, itu sesuatu yang bisa ya, cuma kita karena tidak ahli, tidak paham dalam astronomi, tentunya kita cuma mendapatkan wacana saja ya, wawasan saja. Faslun fil muharramatil ihram. Ini fasal menjelaskan tentang keharaman bagi orang-orang yang sedang ihram. Ihram itu maknanya mengharamkan diri. Ahrama yuhrimu ihram. Ya, artinya kalau dia niat melakukan ihram, maka segala sesuatu itu yang menurut syariat diatur haram hukumnya. Ya. Yahrumu bi ihramin ala rajulin wa unsa. Haram ya dengan sebab ihram bagi laki-laki maupun perempuan, wat'un ya, yaitu jima. Ya, hubungan badan itu tidak boleh bagi orang yang dalam keadaan ihram. Nah, haji yang reguler, suami istri itu enggak jadi satu. Jadi laki-laki itu dikumpulkan laki-laki, perempuan semua perempuan. Yang haji yang reguler itu seperti itu sampai selesai haji. Nah, nanti di sana itu ada Arab yang nawarin tuh sewa kamar karena 40 hari. Banyak yang sewa. Nah, selama dia pakaian ihram itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bagi haji-haji yang plus itu yang suami istri tetap satu kamar, suami istri tetap satu tempat tidur. Kalau yang nggak belajar manasik sebenarnya mereka sudah batal sebelum melakukan ibadah. Ya, jadi mau wukuf rambutnya basah, ya
Jadi dia pergi haji cuma mengandalkan uangnya banyak berangkat haji, tapi tidak belajar manasik. Padahal tidak boleh bagi orang selama dia berihram. Batal. Ayatan ikra'i ayatan ya. Fala rafasa ya. La tarfasu ya. Warrafasu mufassarun bil wad'i. Ya, rafas ditafsirkan dengan wati ya, jima, hubungan badan. Ya. Wa yafsudu bihil hajju wal umratu, dan rusak dengan wati itu tadi haji dan umrah. Ya. Wa qublatun, qublah itu mencium. Ya, tapi menciumnya dengan nafsu. Karena Nabi itu keluar masuk dan keluar rumah itu mencium istrinya. Cuma menjadi tradisi menciumnya sehingga dia tidak termasuk yang dilarang. Ya. Nah, jadi tidak boleh juga mencium. Wa mubasyaratun bisyahwatin, bersentuhan kulit dengan kulit tetapi dengan syahwat. Nempel, ya, nempelin, ya, nggak melakukan tapi ditempelin, kan anget-anget juga tuh. Itu juga rusak juga ya. Jadi mah yang aman kalau ihram mah jangan sama istri. Ya. Yang mau haji harus diingat nih. Ya. Apalagi kalau ihram, bagaimana nggak boleh ya. Orang laki kagak pakai celana, nggak pakai kaos, pakai sarungnya juga kagak dijahit, jadi ya bahaya bener kalau dia ngempet gitu, ya bahaya. Ini siapa nih Pak Guru, Pak Herman yang mau pergi haji, kudu ingat ya. Iya. Wastimna'un biyadin, ya, istimna ya, very koloso ini. Halo Bandung ya. Masturbasi ya. Dengan tangan itu juga sama ya. Ya, merusak yang diharamkan ya. Bikhilafil inzali binazorin au fikrin, berbeda halnya, artinya tidak rusak ibadah ihramnya itu dengan klimaks karena memandang atau karena ya, imajinasi ya. Gini, kenapa kalau ada orang menanya ini, kan sama-sama nafsu. Orang lihat kemudian berimajinasi keluar gitu. Dia tidak rusak hajinya. Tidak seperti yang melakukan. Kalau ada orang bertanya, kenapa tidak merusak, kenapa tidak membatalkan ihramnya, tidak merusak hajinya? Ini yang dimaksud ini adalah mazzaya. Mazzayan itu orang yang keluar mazinya itu, jadi seksnya itu tinggi gitu. Termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu tidak poligami ketika beristrikan Sayyidah Fatimah. Tidak berani dari lantaran Nabi yang dihormatinya. Karena menyakiti Fatimah, dikhawatirkan ayahnya sakitnya sehingga tidak berani. Padahal Ali bin Abi Thalib itu mazzayan.
orang yang mudah keluar mazi. Jadi dia kalau melihat wanita berpikir sejenak keluar. Nah ini bukan dibuat-buat, karena memang khilqah asliyah, ciptaan dasarnya seperti itu. Itu mengapa dia tidak termasuk rusak. Saya punya jamaah ya, waktu masih ngajar ilmu alat itu, ada jamaah saya datang, dia bilang, Ustadz, saya seperti itu. Ya sudah, kamu hati-hati aja. Artinya jangan. Jadi dia melihat wanita, dia senang keluar. Lihat gambar, dia senang keluar. Apakah rusak hajinya? Enggak nih. Orang yang inzal dengan memandang dan dengan berpikir, maksudnya imajinasi. Ada orang yang seperti itu. Kalau kayak kita kan enggak kan, walaupun melihat seneng ya seneng aja, tapi enggak nyampe klimaks gitu ya. Begitu juga yang imajinasi. Wanikahun ya, dan haram juga menikah. Li khabari muslimin, berdasarkan hadis Muslim ya. Ya, jadi layan kuhul muhrimu walayun kahum. Dia ya, orang yang ihram itu ya tidak menikah dan tidak dinikahkan. Jadi nikah tidak boleh, menikahkan tidak boleh, dinikahkan juga tidak boleh. Ya. Ada orang Jakarta sini, dia dulu sama-sama di Tebu Ireng. Tebu Ireng itu laki-laki, perempuannya itu dua, ada yang dicukir, ada yang di sebelah. Nah itu kalau pulang orang Jakarta itu naik balik pergi itu bareng tuh, naik kereta Gaya Baru. Ya, dulu paling murah Gaya Baru itu disewa itu 2 gerbong, itu buat anak Jakarta, itu ada koordinatornya. Nah mereka ada yang seneng gitu ya, cinta pertama lah kira-kira gitu, kemudian berpisah, menikah masing-masing. Kemudian waktu dia berangkat haji, dua-duanya bawa jamaah, ketemu nih, ini udah janda ya, ketemu gitu. Itu cinta yang puluhan tahun dulu dari Tebu Ireng itu bersemi kembali. Sepakat dia ya, selesai haji, kebetulan Muallim Syafi'i Hazami tahun itu pergi haji, maka dua-duanya minta sama Muallim untuk dinikahkan. Boleh nggak? Boleh kalau sudah selesai mah. Itu mah pinter, ada guru dicari, dimanfaatin, ada itu. Jangan tanya siapa ya, yang jelas ada itu ya, Ustadz ya, ketemu di sana seperti itu. La yankihul muhrimu wala yunkihu, ya, tidaklah ya menikah orang yang ihram dan tidak juga menikahkan. Tidak boleh. Wa tatayyubun fi badanin aw saubin bima yusamma tiban, dan berwangi-wangian pada badan haram. Aw saubin, pakaian, kain ihram maksudnya haram. Bima yusamma tiban, dengan apa saja yang disebut dengan parfum atau minyak wangi, nggak boleh. Termasuk pakai sabun yang ada wanginya, lux. Nggak boleh, kalau dia lagi ihram dia mesti bawa sabun yang nggak ada wanginya. Nah itu juga orang-orang carinya yang ada parfumnya justru wangi, nggak boleh. Ya selama dia pakaian ihram nggak boleh. Nah ada hadis yang menjelis yang boleh kita menggunakan, seperti Nabi itu hidupnya itu tidak melepaskan parfum ya. Jadi
mandi, mau ihram nih mandi, habis mandi pakai minyak wangi, ya, di badan atau di kain ihramnya dikasih parfum di badan atau kain ihram. Kemudian baru niat ihram, nggak apa-apa walaupun ya sepanjang jalan itu dia tetap wangi karena makainya sebelum niat. Jadi keharamannya itu bukannya secara mutlak, yang tidak boleh setelah niat ihram dia berwangi-wangian. Ini menarik nih. Ada orang yang memperdebatkan tentang hadis itu sahih, yang meriwayatkan istri beliau Sayyidah Aisyah bahwa dia yang mengusapkan parfum, ya, minyak wangi itu ke tubuh Rasulullah dan kain kafan, kain ihramnya itu. Si pelakunya ini istri Nabi yang melakukan. Kalau ada orang kemudian ketika dalam ihram berarti wangi itu Nabi. Kalau ada orang yang pemahamannya tekstualis, loh katanya tidak boleh berwangi-wangian. Oh boleh, karena ini dipakainya sebelum niat. Ini sebenarnya hadis ini sedang mengajarkan tentang ilat. Ilat itu argumentasi penetapan hukum. Salah satu yang dilarang, dianggap haram itu adalah isbal. Isbal itu celana, sarung, gamis di bawah mata kaki. Sampai nyeret-nyeret itu haram. Nah, karena yang melakukan dulu itu adalah ya Kaisar Romawi, Persia, itu kalau jalan itu sampai sekarang itu bajunya panjang yang seperti pengantin, itu Eropa banget itu. Ya, orang nggak ngerti aja gitu. Itu yang disebut dengan isbal. Sehingga kalau mau jalan itu dayang-dayangnya yang megang 3-4 orang mengangkat ujung bajunya karena panjang. Nggak boleh. Nah, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu dia isbal dari lantaran kurus. Jadi sahabat Abu Bakar itu kurus. Jadi kalau dia pakai sarung gitu, sebentar-sebentar turun gitu. Nah, kalau dia turun, maka isbal dia di bawah mata kaki. Ketika Nabi mengetahui itu, maka Nabi berkomentar, laisa minal mustakbirin. Gitu. Abu Bakar itu bukan termasuk orang yang sombong. Jelas nggak? Berarti ilatnya isbal itu adalah kibir, kesombongan. Kalau seandainya tidak ada kalimat itu, maka hadis ini nggak ketahuan ilatnya. Tetapi dengan perkataan Nabi kepada Abu Bakar, ulama-ulama fikih mengatakan, oh ilatnya berarti kibir, ya, kesombongan. Nah, apabila ilatnya tidak ada, kita tidak pakaiannya nangtung tapi tidak ada niat itu, kalau menurut fuqaha itu tidak haram. Maka mereka mengatakan nggak ada, di situ tidak ada ilatnya. Perkataan Abu Bakar yang dikecualikan ya oleh Nabi itu karena memang Abu Bakar, kita tidak sekelas Abu Bakar. Nah, itu cara berpikir gitu ngaco. Nggak runtut gitu, nggak ilmiah gitu. Ya, jadi maksudnya dia mengatakan bahwa sombong itu bukan ilat. Tetapi ketika Nabi sudah tidak membolehkan, maka jangan lakukan. Padahal Nabi mengajarkan tentang ilat berparfum pada saat ihram boleh dilakukan
bila belum niat gitu. Itu kan sebenarnya ajaran tentang ya mafhumul illat, ya, memahami tentang illat hukum. Itu pentingnya untuk dipahami karena memang mudah dia menilai bagi orang yang dianggapnya isbal. Ya. Kamiskin seperti minyak misik, ya, kasturi, ya, wa ambarin minyak ambar, wa kafurin minyak kafur. Kafur itu termasuk kafur. Nah, kafur itu adalah getah dari pohon kamper, namanya kafur. Rumah apa ini pintu kusen itu setelah nomor 2 setelah jati itu kamper. Kamper itu yang bagus Samarinda. Kamper yang kedua itu Aceh, Singkil. Ya, Singkil. Jadi Singkil itu nama daerah. Di daerah Singkil itu pohon kamper itu tidak ditebang, tetapi diambil getahnya. Nah, getahnya itu dikumpulin, ya, maka itu namanya ya kafur barus. Getahnya itu kafur barus. Jadi bayangin zaman itu kalau Mekah dibilang, biar tahu nih orang Indonesia, Mekah itu kan dibilangnya Serambi Mekah. Itu sudah ada perdagangan dari Singkil ke Mekah. Jual apa itu? Kafur, barus. Jadi barus itu nama daerah. Kayunya dari Singkil, kemudian eksportirnya lewat barus. Maka di sana, di luar disebutnya kafur barus. Nah, nanti kalau sudah sebesar, ya, sekian diameternya yang 3-4 orang tidak bisa memeluknya, baru ditebang. Sekarang dibalak habis-habisnya, illegal launching gitu. Nah, sehingga kafur barus sekarang sudah ya, jadi rekayasa. Dulu kafur barus itu getah, ya. Nah, itu wangi. Kalau yang suka demen sama kayu, coba lihat orang kalau kerja lagi bikin kayu, kayunya yang kayu baru dibeli, bukan yang sudah kering. Baru dibeli dari dulu itu banyak diserut. Maka dulu saya punya orang tua, guru karena bilang, nih Riz nih, kayu kamper baunya begini. Wangi. Bayangin ya, kayunya yang sudah dikirim sampai ke sini saja, diserut itu wangi. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kafur barus dari zaman Nabi itu sudah dikenal. Ya. Indonesia asli itu. Ya. Hayyin au mayyitin, ya. Ketika dia masih hidup atau sudah meninggal. Maksudnya lagi ikhram dia meninggal gitu. Nggak boleh juga dipakai minyak wangi. Ya. Ya. Wa wardun wa ma'uhu, ya. Mawar dan air mawar, ya. Ma'u wirdun, ya. Air mawar, ya. Ya, walau bisyaddin, ya, nahwa miskin bitarfi thawbihi. Ya, meskipun ya dengan dioleskan seumpama misik pada ujung pakaian. Au bija'lihi fi jaibihi, atau
dioleskan pada kantongnya. Walau khafiyat ya raihatut tib, meskipun ringan bau dari minyak wangi itu. Ya, kal kazi wal faghiyah. Ya, kal kazi itu tamsilun litib, ya, ada dedaunan yang wangi namanya kazi, wal faghiyah, ya, itu tamsil, ya, sepertinya. Wahiyat tamrul hina, ya, itu bubuk dari hina. Fa in kana bihaitsu lal asabahul ma'a fahat haruma, ya, apabila ya terkena oleh air kemudian larut haruma, maka tidak boleh. Wa illa fala, apabila tidak larut artinya terpisah, mujawir gitu, tidak mukhallid, tidak mengapa. Waduhnun, ya, atau wadahnun fathun, ya, fathu awalihi, ya, dahnun bifati, ya, minyak, ya, jadi wadahnu sya'rin airaksin, ya, minyak rambut maksudnya. Aulih yatin, atau minyak untuk jenggot, ya, bidahnin atau biduhnin, ya. Walau ghairu mutayyibin, meskipun dia tidak menimbulkan wangi, tapi rapi jadinya. Kalau orang dulu pakainya lavenda, terus orang aring, apalagi tuh buat rambut. Itu yang tahu tua dah pasti. Yang anak muda nggak tahu. Ya. Ada lagi, apalagi lavenda, orang aring, ada lagi. Gatsby, Mahmudaan, yang apa? Iya, sekelas lavender. Minyak kelapa. Ya. Walau ya ghairu mutayyibin, meskipun tidak wangi. Jadi minyak rambut nggak boleh. Seperti minyak kelapa kan nggak ada wanginya, nggak boleh. Kazaitin, seperti minyak zaitun, wasamnin, samin, ya, nggak boleh. Wa idza latuhu wallahu a'lam bissawab.